Bab 141. Ilmu Pedang. Waktu tidak terasa berlatih di gunung, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Di bawah air terjun, warrior yang duduk bersila di atas batu yang licin, membiarkan air mengalir di atas kepalanya. Pada saat tertentu, warrior yang membuka matanya dan berdiri perlahan, agak bersusah payah ketika berdiri, tetapi tetap bisa berdiri secara perlahan-lahan. Kaki kanannya menginjak ringan batu besar, tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di tanah dengan mantap. Melihat ke bawah pada kulit gelap di tubuhnya, mulut warrior yang terangkat sedikit, dan sebuah senyuman muncul. Setelah 2 bulan latihan yang tidak manusiawi, dia tidak hanya mampu berdiri kokoh di bawah air terjun, tetapi tubuh fisiknya juga melakukan lompatan kualitatif. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai kondisi kokoh bagaikan besi dari metode pemurnian tulang dan nadi. Sederhananya, tubuhnya sekarang sebanding dengan monster hitam level pemenang. Tubuh fisikmu saat ini, senjata hitam dan keterampilan hitam yang biasa sama sekali sulit untuk melukaimu. Pada saat ini, Pak Tuamu muncul di samping warrior yang. Pak Tuamu, aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan saat ini. Aku benar-benar ingin pergi ke pegunungan puluhan ribu untuk bertarung 1 lawan 1 dengan monster hitam level pemenang. Warrior yang berkata dengan gembira. Jika tidak berada di bawah dasar gunung ini, dia benar-benar ingin melepaskan Raja Serigala Hantu itu untuk bertarung mati-matian. Setelah dia datang ke dasar gunung, dia tidak pernah membiarkan si kecil dan 3 monster hitam lainnya keluar. Kewaspadaan tetap diperlukan. Pusaran air kecil itu terlalu misterius, dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Si kecil bisa melihat pusaran air kecilnya walau hanya sekilas. Begitu juga si Skyin, dan secara logika, lelaki tua di depannya ini juga bisa. Lagi pula, kekuatan lelaki tua ini jauh di atas mereka. Tapi entah mengapa, tidak ada orang kuat yang melakukan kontak dengannya bisa melihat pusaran air kecilnya, dan warrior yang juga sedikit bingung tentang hal ini. Jika kamu ingin bertarung, akan ada banyak peluang di masa depan. Pak Tuamu berkata, sekarang sulit bagi tubuh fisikmu untuk meningkat lagi. Apakah itu aliran air dari air terjun atau api hantu dengan level ini? Saat ini tidak akan banyak membantu bagi tubuh fisikmu, dan jika aku memperkuat api hantu, tetapi tanpa dukungan benda spiritual, tubuh fisik kamu tidak akan dapat menanggungnya. Pokoknya, biarkan tubuh fisikmu istirahat beberapa waktu. Sekarang saatnya untuk berlatih ilmu pedang kamu. Mendengar ini, warrior yang mengangguk setuju. Dia juga menemukan bahwa air terjun itu tidak banyak berpengaruh pada tubuh fisiknya saat ini. Sedangkan untuk api hantu masih bisa meningkatkan fisiknya, tetapi saat ini Pak Tuamu tidak memiliki rumput spiritual. Tanpa rumput spiritual, masih tetap menggunakan api hantu untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Itu berarti benar-benar cari mati. Coba kamu kerahkan ilmu pedangmu untuk aku lihat, kata Pak Tuamu. Warrior yang mengangguk, membalik tangan kanannya, dan pedang panjang pun muncul di tangannya. Dengan mengerahkan niatnya, pedang panjang itu menari-nari ke segala arah di udara. Setelah beberapa lama, dia menarik kembali pedang panjang itu dan menatap Pak Tuamu yang ada di hadapannya. Pak Tuamu perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini sangat menarik, tapi tidak bisa menggunakannya melawan musuh sama sekali. Keterampilan pedang bukan hanya pada bagus, tetapi juga cepat. Kecepatan pedangmu ini, bahkan alam fana pun bisa menahannya, dan karena pihak lain bisa menahannya, efek ilmu pedang akan sangat berkurang. Setelah berbicara, Pak Tuamu menunjuk ke sebuah pohon besar yang jaraknya 100 meter lalu berkata, lihatlah itu. Setelah selesai bicara,
Pedang di tangan warrior yang tiba-tiba terlepas dari tangan warrior yang, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke pohon besar yang jaraknya 100 meter itu. Jakun warrior yang bergulir, dia berkata dengan kaget, jarak 100 meter, tidak sampai 1 kali tarikan napas, kuat sekali. Ya, jarak 100 meter, pedang ini bisa mencapainya dalam sekejap, ini benar-benar mengejutkan warrior yang. Ini masih belum selesai. Terlihat pedang panjang itu terbang terbalik dari pohon besar secara tiba-tiba, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Di langit, seperti warrior yang sebelumnya, pedang panjang itu terbang menarik ke segala arah terus-menerus, tapi kali ini berbeda dari warrior yang sebelumnya, karena di langit sama sekali tidak terlihat pedangnya. Apa yang dilihat warrior yang hanyalah cahaya dan bayangan pedang, dan pedang itu sendiri, dia tidak bisa melihatnya sama sekali, itu karena terlalu cepat. Sret! Pedang panjang itu terbang kembali ke depan warrior yang. Pak tuamu memandang warrior yang dan berkata, jangan kaget. Orang yang menciptakan ilmu pedang ini memenggal kepala orang yang ribuan mil jauhnya, dan waktu yang dia habiskan hanya 2 kali tarikan napas, 2 tarikan napas sejauh ribuan mil. Kecepatan seperti ini, bahkan pikiran alam kaisar pun tidak secepat itu. 2 tarikan napas sejauh ribuan mil. Warrior yang berkata dengan kaget, Pak tuamu, apakah ilmu pedang ini benar-benar hanya keterampilan hitam level bumi? Itu memang keterampilan hitam level bumi 10.000 tahun yang lalu. Pak tuamu berkata, tapi sekarang, bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan level langit, tapi seharusnya hampir sama. Kamu harus tahu, keterampilan hitam level bumi 10.000 tahun yang lalu tidak lembek seperti sekarang. Pada saat itu, berbagai keterampilan hitam yang hebat muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Meskipun ilmu pedang ini terkenal pada saat itu tidak dianggap sebagai yang terbaik, juga bukan yang terbaik di antara level bumi. Puluhan ribu tahun yang lalu. Warrior yang bertanya dengan suara rendah, Pak tuamu, jangan-jangan Anda sudah hidup selama puluhan ribu tahun. Aku. Pak tuamu tertawa tak berdaya lalu berkata, di dunia ini siapa yang bisa hidup selama 10.000 tahun? Bahkan pendekar suci yang kuat hanya bisa hidup selama ribuan tahun. Alam dewa di atas pendekar suci seharusnya bisa, tetapi alam dewa, di seluruh sejarah wilayah selatan, sepertinya hanya baru dicapai oleh 1 orang. Jangan bicara tentang ini lagi, aku akan menekan kamu dengan pikiranku sekarang, dan kamu berlatih ilmu pedang ini di bawah pikiranku. Sampai kamu bisa 1 tarikan napas sejauh 100 kaki seperti yang aku lakukan sebelumnya, ilmu pedang kamu barulah bisa dibilang masuk permulaan. 1 tarikan napas masuk permulaan. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, Pak tuamu, menurutmu apakah aku bisa melakukannya? Bukannya dia tidak percaya diri, tetapi kata-kata Pak tuamu terlalu tidak realistis. Harus diketahui, sekarang dia 1 napas hanya bisa beberapa meter jauhnya. Kenapa tidak bisa? Pak tuamu mengerutkan kening, kamu kira sebelumnya aku menggunakan kekuatan di alamku sendiri? Tadi aku hanya menggunakan basis kultivasi alam bawaan untuk mengerahkan pedang. Jika aku bisa melakukannya, mengapa kamu tidak bisa? Tadi Pak tuamu menggunakan kekuatan alam bawaan untuk mengerahkan pedang. Warrior yang bertanya dengan kaget. Tentu saja. Pak tuamu mengangguk, hanya saja warrior yang tidak menyadarinya. Ketika Pak tuamu mengucapkan kata-kata ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Mendengar kata-kata Pak tuamu, warrior yang langsung mendapatkan kepercayaan diri, betul juga. Jika seseorang bisa melakukannya, mengapa dia tidak bisa? Memikirkan hal ini, warrior yang menarik napas dalam-dalam,
dan kemudian berkata, "Pak tuamu, ayo kita mulai." Begitu dia selesai berbicara, warrior yang merasakan tekanan tak terlihat yang menakutkan menyerbu wajahnya. Warrior yang terkejut, "Inikah pikiran Pak tuamu?" Sekarang dia mengerti apa yang dikerahkan Kaisar Zhou kepadanya saat itu. Hanya saja tekanan Pak tuamu berbeda dari Kaisar Zhou. Tekanan Pak tuamu tepat, tidak sombong, tetapi pikirannya seperti ditekan dan terkendali. Tapi Kaisar Zhou sangat mendominasi, membuat orang terengah-engah. Pikiranku setara dengan gravitasi. Pada waktu biasa kamu bisa 10 pedang satu napas, tapi sekarang kamu paling banyak hanya bisa 1 pedang. Sekarang kamu mulai berlatih perlahan di hadapan pohon besar, aku akan istirahat. Setelah berbicara, Pak tuamu berbalik berjalan menuju gubuknya. Meski Pak tuamu pergi, tapi tekanan itu tetap ada. Hal ini membuat warrior yang diam-diam kaget dengan kekuatan Pak tuamu. Setelah bersama dengannya selama beberapa bulan, dia terus bertanya-tanya tentang kekuatan Pak tuamu, tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian, dia tidak bertanya lagi, dia hanya tahu bahwa lelaki tua di depannya ini sangat hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikiran yang mengganggu di benaknya, pikiran warrior yang bergerak, dia memulai mengerahkan pedang. Di atas lembah penghancur jiwa, seseorang yang berjubah hitam memandangi dasar lembah penghancur jiwa dalam diam. Orang berjubah hitam ini bukan orang lain, tetapi pembunuh manusia dari organisasi 5 pembunuh yang mengejar warrior yang saat itu. Setelah dia mencoba membunuh warrior yang waktu itu, karena warrior yang menggunakan Raja Monster untuk bepergian, dia kehilangan warrior yang. Tapi dia tahu bahwa pemuda bernama warrior yang itu akan keluar dari pegunungan puluhan ribu suatu hari nanti, jadi dia terus berjaga di depan lembah penghancur jiwa. Lebih dari 2 bulan yang lalu, pemuda bernama warrior yang itu keluar. Namun, sebelum dia bertindak, pihak lain sudah melompat ke dalam lembah penghancur jiwa, membuatnya terpana untuk waktu yang lama. Tempat seperti apa lembah penghancur jiwa? Itu adalah tempat di mana bahkan seorang alam bangsawan pun tidak berani turun. Tapi pemuda itu melompat turun tanpa ragu-ragu. Pasti ada sesuatu di baliknya, intuisinya memberitahu bahwa pemuda itu akan muncul lagi. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa pihak lain sudah lelah hidup dan ingin mati. Namun, 2 bulan sudah lewat, pemuda itu tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa saat, orang berjubah hitam itu menarik pandangannya, lalu berbalik dan terbang keluar pegunungan puluhan ribu. Sebenarnya sejak detik pihak lawan melompat ke lembah penghancur jiwa, misinya sudah bisa selesai. Terlepas dari apakah pihak lain mati atau tidak, karena pihak lain melompat ke lembah penghancur jiwa, itu sudah bukan urusannya. Tapi dia yang tidak pernah gagal dalam misi malah kalah terus-menerus dari warrior yang, bahkan hampir terbunuh oleh warrior yang beberapa kali. Ini membuatnya sangat kesal, jadi dia ingin mengakhiri hidup warrior yang secara pribadi, atau bisa dikatakan, hubungan antara dia dan warrior yang tidak lagi hanya hubungan antara pembunuh dan target. Namun, tidak peduli apapun itu, masalah ini sudah berakhir. Dia bisa kembali untuk melapor, tapi pemuda bernama warrior yang itu benar-benar luar biasa. Bersambung.